Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema dari kartu ini. Apa yang akan kartu ini berikan pembacaannya. I'm not available. I'm afraid contact you. We need to let each other go. It was my fault, but I blame you. Oke. Aku melihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang punya rasa kepercayaan diri yang rendah saat ini. Ya, aku lihat di sini. Dia kayak punya rasa kepercayaan diri yang rendah, kemudian kayak nggak punya kuasa atau nggak punya power, nggak punya kemampuan untuk melawan situasi atau merubah situasi gitu ya. Sehingga saat ini pun untuk menghubungimu pun kayak nggak berani gitu ya. Kayak ciut gitu ya, ciut. Jadi menurut dia kita butuh untuk saling berpisah aja dulu. Kita butuh untuk menenangkan waktu masing-masing aja dulu kayak gitu ya. Karena ternyata situasinya kacau itu salah dia. Dia tahu itu semua salah dia. Yang berbuat yang bermasalah di sini tuh dia, yang selalu membuat masalah itu dia. Tapi justru malah selama ini dia itu kayak mengkambing hitamkan kamu atau menyalahkan kamu. Seperti itu. Oke, jadi sehingganya ya dia kayak dia sadar diri. Dia kan orangnya yang nggak bisa melawan gitu ya, kayak nggak bisa satset gitu kan. Dia tidak bisa menemukan solusi dari permasalahan yang telah dia buat gitu. Jadi makanya di sini kayak dia berharap seiring berjalannya waktu aja masalah ini akan berlalu begitu saja ya. Dia berharap seperti itu, makanya lebih memilih untuk udah deh kita sendiri-sendiri aja dulu gitu ya. Memang orangnya cupu, orangnya lebih tepat kayak orangnya itu lembek. Oke, ada two of wands di sini. Berarti aku lihat baik kamu dan dia memiliki hubungan yang tidak saling memuaskan ya satu sama lain. Terus itu juga aku melihat di sini baik kamu ataupun dia atau justru malah kalian berdua sama-sama saling meragukan hubungan kalian. Terus itu juga ada ketidakyakinan satu sama lain bahwa cinta ini masih ada ya. Kalau aku lihat di sini kayak salah satu di antara kalian atau mungkin dari kalian berduanya juga memang sudah merasa bahwa cinta ini telah memudar, sudah tidak menarik lagi, sehingga saling menarik diri gitu ya. Dan sudah merasa tidak terikat lagi sebagai pasangan ya. Karena kalau aku lihat juga di sini ada pertanda bahwa perselingkuhan juga terjadi di hubungan ini, sehingga salah satu di antara kalian yang melakukan perselingkuhan di sini kayak bingung untuk memilih antara pasangan atau si selingkuhan, seperti itu ya. Aku lihat di sini. Oke, Knight of Cups. Kalau aku lihat sih dari dia aku lihat di sini sebenarnya dia masih sayang sama kamu, masih ada rasa sayang, masih ada rasa cinta, masih ada rasa ketertarikan yang kuat. Hanya saja ya itu tadi, dia memang bukan orang yang satset, bukan orang yang bisa memaksakan segala sesuatunya gitu ya. Jadi kalau aku lihat energinya memang lambat banget. Jadi saat ini tuh dia sedang
mempersiapkan untuk kembali lagi ke kamu atau datang ke kamu atau memperbaiki hubungan di antara kamu dengan dia gitu ya. Intinya di sini dia masih memiliki ketertarikan, masih ada rasa sayang, masih ada rasa cinta, hanya saja sedang dalam proses memahami, terus itu mempersiapkan segala sesuatunya yang terkait tentang hubungan kalian. Karena kalau aku lihat juga di sini memang sebenarnya dia masih kayak bingung gitu ya untuk memilih, tapi karena ini ada Eight of Cups, berarti aku melihat di sini dia mulai menilai mana sih sebenarnya pasangan yang memang menurut dia tepat untuk dia, terus itu yang memang sesuai dengan kriteria dia, yang bisa memberikan kenyamanan, bisa bisa memberikan rasa aman gitu ya. Dan juga dia juga nggak mau kalau misalkan cuma sebelah pihak doang yang berjuang, dia pun ingin memperjuangkannya. Makanya saat ini dia sedang mencoba untuk tidak berkompromi lagi dengan hal-hal yang tidak menguntungkan ya. Jadi aku lihat di sini dia tidak ingin mengkompromikan hubungan kalian ya, walaupun hubungan ini sudah lama, tapi yang pasti di sini dia tidak mau memikirkan hubungan yang memang tidak dia inginkan gitu ya, atau mungkin dia juga toh di sini mau memulai hubungan dengan orang baru pun kayak males gitu, kayak nggak bisa membuka hati, sehingga dia ya melihat dari siapa yang selama ini masih mau welcome sama dia, terus bisa memberikan dia kenyamanan. Dan aku lihat itu kamu ya, kamu lah yang ternyata masih bisa memberi yang selama ini bisa memberikan dia kenyamanan, keamanan, dan kebahagiaan seperti itu. Hanya saja kemarin mungkin dia tidak terlalu memperjuangkanmu atau sering mengabaikan kamu ya, sering melukai kamu, sehingga di sini dia saat ini harus tahu bahwa bagaimanapun juga kalau menghindari kamu sekarang juga justru malah akan lebih banyak memberikan rasa sakit. Tapi kalau misalkan tidak memberikan jarak juga ke kamu, kamu masih kecewa kayak gitu loh ya. Jadi kalau aku lihat saat ini ya, oke, memang kayaknya lebih baik kita sendiri-sendiri aja dulu, fokus pada hal-hal yang lebih penting dulu dalam diri kita masing-masing ya. Ini juga akan nantinya akan berpengaruh juga kok tentang kehubungan kalian berdua gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini mungkin dia memang belum siap, mungkin secara mental atau keuangannya ya, atau dalam dia meyakinkan kamunya, sehingga saat ini dia sedang mempersiapkan itu semua. Makanya di sini ada Knight of Cup ya, aku bilang tadi dia sedang mempersiapkan sesuatu untuk datang lagi ke kamu, yaitu tentang ini, hal-hal yang penting yang perlu dia fokuskan, yang berhubungan, yang bisa juga mencangkup untuk hubungan kalian ke depannya gitu. Oke. Queen of Swords ya, kalau aku lihat mungkin dia lebih tua usianya dari kamu, atau paling nggak ya kamu dengan dia ini nggak seumuran ya, ada yang lebih tua gitulah. Terus itu juga aku lihat sebenarnya dia ini orang yang cerdas, orang yang humoris ya, dia juga orang yang akan turun tangan untuk membela seseorang yang mungkin butuh bantuan atau lagi dalam masalah gitu ya. Aku melihat ternyata dia ini belum sembuh loh dari masa lalunya. Entah apa yang pernah dia dapatkan dari masa lalunya, tapi dia sampai saat ini masih mencoba menyembunyikan luka dan kesedihan dia dari masa lalu gitu ya. Mungkin ya ini dia kenapa dia orang yang nggak berani untuk satset, nggak berani untuk mengambil suatu keputusan dengan tegas ya, karena mungkin dia memang belum sembuh dari masa lalunya, masih ada trauma yang dia simpan seperti itu. Terus juga dia orang yang suka berteman ya, orang yang eksentrik, lugas ya, dan mau menyemangati. Cuman memang orangnya skeptis ya, tapi dia ini orangnya realistis, cerdas. Terus itu juga dia mungkin sudah banyak mengalami banyak kehilangan atau mengalami penderitaan ya. Terus itu juga dia ini orang yang kuat, adil, berprinsip, humoris ya, berkompeten kalau melakukan segala sesuatu, kompeten kok aku lihat di sini, berintelektual, cerdas ya, kuat. Dan aku melihat memang dia ini punya sifat dalam memilih kehidupan romantis itu yang
selektif gitu loh ya. Dia pemilih kalau nyari pasangan karena memang dia pengen mencari pasangan itu yang bisa menghargai ruang pribadinya, karena dia pun menghormati ruang pribadi orang lain kayak gitu loh. Dia memang orang yang apa ya, kaku ya, jadi orang yang nggak gampang cair gitu loh. Maksudnya itu ya orangnya kaku gitu ya, orangnya kaku. Terus itu juga dia bukan orang yang suka menunjukkan kasih sayang di depan umum. Dia orang yang sangat berbakti pada keluarga dan orang tua, orangnya humoris, baik hati juga sebenarnya, penyayang ya. Cuma saja dia ini seseorang yang walaupun menjalani hubungan berkomitmen, tetapi dia itu sangat merindukan kemerdekaan atau kebebasan diri dia, sehingga walaupun dia berkomitmen di luar sana dia akan berlagak seolah-olah dia lajang kayak gitu ya, karena untuk tebar pesona ya, karena itu ya dia memang suka kebebasan, suka apa ya, suka bebas, suka senang-senang di luar sana kayak gitu. Jadi nggak mau terlihat bahwa dia sudah diikat atau dimiliki oleh orang lain, sehingga nanti kalau di luar sana dia teman-temannya tahu bahwa dia sudah diikat gitu ya, dia akan apa ya, teman-temannya akan memiliki batasan gitu loh dalam pergerakan ke dia kayak gitu ya, dalam berinteraksi kayak gitu. Terus juga aku lihat di sini mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang sudah bercerai dan sudah menjadi orang tua tunggal di sini, atau mungkin ini kamu, energinya kamu ya, kamu udah bercerai dan orang tua tunggal, atau mungkin kalian berdua orang tua tunggal yang sudah bercerai gitu dia. Four of Swords nih, aku melihat kayak selama ini kan hubungan kalian penuh dengan cobaan ya. Aku lihat akan ada kabar, entah deh ini akan menjadi kabar baik atau tidak bagi kamu atau bagi kalian ya. Karena kalau aku lihat di sini akan ada apa ya, kayak ketegangan-ketegangan atau kecemasan-kecemasan yang kalian miliki di hubungan ini akan sedikit demi sedikit apa ya, pulih gitu loh ya, akan sedikit demi sedikit hilang ketegangannya, karena kalau kalian di sini kalian sudah mencapai titik puncak dari permasalahan kalian ya. Dan aku lihat di sini kayak ada keinginan dari dia untuk menyembuhkan atau memulihkan hubungan kalian, membebaskan diri dari hubungan yang beracun, hubungan yang toksik, hubungan yang penuh dengan duka, penuh apalagi ketika sekarang nih dia ngerasa kehilangan kamu banget kayak gitu ya. Hanya saja kalau aku lihat sih nggak dalam waktu dekat ya. Kenapa? Karena ini masih ada the world ya. Mungkin memang dari kamunya sudah menutup akses bagi dia untuk datang ke kamu. Mungkin kamu memang sudah memblokir dia, atau bisa jadi mungkin memang dia masih memiliki masalah pribadi, sehingga ya dia nggak bisa untuk segera juga memperbaiki hubungan dia dengan kamu. Kalau ada keinginan, iya ada keinginan, tapi aku lihat di sini the wordnya reverse. Jadi sebenarnya dia udah pengen datang ke kamu, tapi ngelihat kayak kamu mungkin menutup akses atau jalan ke arah kamu itu kayak diblokir gitu loh oleh semesta. Jadi kayak apa ya, dia pun nggak tahu harus berbuat apa sekarang gitu ya. Dia kayak nggak tahu harus berbuat apa, langkah apa yang harus dia ambil seperti itu. Dan aku lihat di sini dia juga bingung, saking bingungnya itu sampai sempat kayak mau menyerah gitu, apa memang nggak perlu diperjuangkan lagi kayak gitu ya. Tapi kalau nggak diperjuangin apa ya, dia masih ada rasa sayang sama kamu, ada rasa cinta gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini iya, masih ada rasa ingin memperjuangkan, hanya saja menunggu waktu yang tepat sampai semesta memberikan dia peluang atau kesempatan untuk memperbaiki hubungan di antara kamu dengan dia, seperti itu ya kalau aku lihat di sini. Oke, apa yang terjadi nanti ke depannya, akan seperti apa ke depannya. Aku akan ambil 3 kartu aja ya. Oke. Ada Between Words, Finish Symphony, Cleaning Up. Oke, kalau dari Between Words,
ya saat ini dia sedang butuh waktu untuk mengeksplorasi energi baru dia ya. Kalau aku lihat di sini saat ini sedang ada sesuatu yang dia alami dan ini baru dia alami gitu ya. Antara dia dengan seseorang, mungkin ini orang baru atau bisa jadi dengan kamu lagi ada situasi atau fase baru yang terjadi di antara kalian. Dan memang hubungan ini aku lihat dalam masa krisis ya atau masa kritis, tapi dia juga nggak bisa mengabaikan hubungan dia bersama kamu saat ini. Memang sedang dia explore dulu sebenarnya arah tujuan hubungan ini mau kemana, dan sebenarnya apa yang hati dia inginkan itu maunya gimana, kayak gitu ya, dan apa yang kamu inginkan itu maunya ke arah mana. Jadi saat ini memang fase-fase dimana dia sedang mengeksplor, sedang mencari tahu sebenarnya hati ini maunya ke siapa, terus arahnya mau kemana, kayak gitu ya. Jadi dia sedang mengamati situasi di antara kamu dengan dia saat ini. Oke. Ya kalau aku lihat di sini dia kayak sebenarnya memikirkan juga, sempat memikirkan untuk move on juga sih dari kamu, karena itu aku lihat tadi ya ada the world, dia kayak menyerah karena mungkin sekarang akses menuju ke kamu blokir, atau memang kayak nggak ada jalan gitu ya untuk memperbaiki hubungan dengan kamu. Jadi saat ini tuh kayak dia sempat mikir kayak mau move on, tapi ternyata sulit karena ternyata dia masih memiliki cinta. Hanya saja mungkin selama ini dia selalu mendenial perasaan cintanya terhadap kamu. Dia selalu kayak apa ya, nggak percaya gitu loh bahwa dia mencintai kamu. Ya intinya dia masih ada rasa cinta, hanya selama ini dia mungkin tidak menyadari atau mendenial perasaan dia sama ini sama kamu, kayak gitu. Jadi saat ini dia butuh dia belum mempunyai kesempatan untuk mengakhiri hubungan kamu dengan dia. Jadi kalau aku lihat di sini masih ada keinginan dari dia untuk bertahan dengan kamu, hanya saja sekarang butuh waktu untuk meyakinkan hati ya, lebih tepatnya dia ingin meyakinkan hati dia dulu, terus bagaimana caranya untuk mengembangkan perasaan dia terhadap kamu ya kalau aku lihat di sini. Dan apa ya, ada dorongan dari semesta ya untuk dia kayak menghubungi kamu, menelpon kamu, mengirim surat ke kamu, atau bahkan mengobrol sambil minum kopi dengan kamu, memperjelas tentang perasaan dia terhadap kamu ya. Dan paling tidak dia harus bisa memperjelas perasaan dia terhadap diri dia sendiri. Sebenarnya dia sama kamu itu apa sih gitu ya, apa yang dia rasakan terhadap kamu, kayak gitu loh ya Pak. Karena aku lihat kan selama ini dia selalu mendenial perasaannya terhadap kamu, dia kayak nggak yakin, dia kayak bingung gitu ya. Jadi paling tidak dia harus meyakinkan diri dia terlebih dahulu tentang perasaan dia sebenarnya sama kamu. Kemudian ya ada dorongan untuk memperjelas ke kamu ya bahwa dia masih sayang sama kamu. Jadi aku lihat di sini dia kayak ingin menghubungi kamu. Cuman saat ini dia butuh untuk membebaskan diri dulu dari belenggu pikirannya sendiri ya sebenarnya. Dan ya kalau aku lihat di sini dari situlah dia nanti akan melihat cinta baru yang akan bersemi kembali gitu ya. Aku lihat di sini. Jadi dia butuh untuk melihat, mengeksplor dulu sebenarnya dia ini maunya gimana, maunya apa, seperti itu ya. Meyakinkan diri dulu maunya sama siapa, seperti itu ya. Dan aku lihat juga kayaknya nih ya, dia ini masih terpengaruh dengan pihak lain. Nah, jadi saat ini dia ingin cleaning up, jadi ingin membersihkan, yang lebih tepatnya kayak ingin apa ya, menegaskan yang mana sebenarnya milik dia atau yang bukan milik dia gitu ya. Intinya ya itu tadi, dia ingin cari tahu dulu sebenarnya hati dia ini maunya kemana, kayak gitu ya. Dan dia harus melihat sebenarnya siapa sih yang menjadi jodohnya atau bukan. Nah kalau bukan, dia ingin singkirkan itu agar bisa hubungan dia bersama jodohnya itu berkembang. Kalau memang jodohnya adalah kamu, memang yang diinginkan hatinya adalah kamu, maka dia harus bisa melepaskan dulu energi-energi mantan, energi-energi orang-orang yang mencoba mengganggu hubungan kamu dengan dia ya, atau yang baru-baru mau datang mau menggoda. Nah itu harus dia lepaskan dulu, harus bisa dia bersihkan dulu, karena memang itu bukan milik dia. Nah makanya di sini aku lihat dia butuh keyakinan dulu, butuh
rasa keberanian gitu ya untuk mengakui bahwa dia memang punya rasa sama kamu, dia masih memang sayang sama kamu kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat memang butuh waktu karena dia harus sadar dulu ya, harus sadar dan mengakui perasaan dia sebenarnya seperti apa, dan ya menerima perasaan dia yang sebenarnya gitu. Karena kalau aku lihat di sini memang orangnya mungkin naif atau jaim ya, atau memang ya suka mendenial aja, kayak nggak percaya gitu kok dia sukanya sama kamu gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini. Itu saja. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Terus ini aku punya bulan ini bisa jadi bulan lahir kamu, bulan lahir dia ya. Situasikan aja. Ada April, November, Oktober, Maret, Juli, Desember, Juni, Mei, dan September. Kemudian apa ini sionya? Bisa juga bulan-bulan momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia ya, bisa bulan lahir kamu atau bulan lahir dia. Sionya bisa sio kamu, sio dia, boleh kambing, naga, tikus, monyet, kerbau, kuda, kelinci, macan, satu lagi deh, ular. Kemudian ada angka, ini bisa tanggal lahir kalian, atau salah satu ya di antara kalian, atau apa nih, umur, atau sesuatu angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. 3, 12, 30, 5, 28, 7, 6, 25, 19, 27, 18, 26, 1, 4, 24, 9, 29, 31, 10, dan 17. Oke, yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.